tidur, ngapain sih dibangunin? Bodo amat. Ki, bangun. Kamu kerjain PR-nya Arina. Ayo cepetan. Lia, ngapain sih hari ini minta tolong sama Kinanti buat bikinin PR? Kenapa dia nggak bikin sendiri? Bisa gak sih kamu tuh gak usah kebanyakan nanya. Lia, jangan Kinanti kasihan. Yuk ikut tante. Kamu mau besok gak dapet makan? Iya, mau. Kamu tuh gak usah lebay ya. Kamu beresin rumah. Ayo cepetan. Ibu kamu itu mau kerja, mau cari uang buat kamu. Ayo cepetan. Kamu berantakan banget tau gak? Kinanti, ngomong apa kamu sama ibu kamu tadi? Kamu ngomong macam-macam ya sama ibu kamu. Kalau kamu nekat ngelaporin macam-macam sama ibu kamu, Om nggak akan kasih kamu makan lagi. Awas kamu. Aku kamu ya. Kamu kan yang ngambil kalung tante terus kamu jual. Tadi itu Mika lagi ulang tahun, terus dia bagi-bagi makanan sekelas. Alasan kamu ya. Nanti malam tante gak akan kasih kamu makan. Kenapa Bapak tinggalin kita, Bu? Mas, semoga kamu tenang di sana ya sayang. Aku janji Mas, aku akan besarkan Kinanti dengan sepenuh hati. Ya Allah Jarot, kenapa kamu pergi secepat ini nak? Ya Allah, ampunilah anakku ya Allah. Biarlah dia di sisimu ya Allah. Ibu maafin Mas Jarot ya kalau Mas Jarot punya salah sama ibu. Nah, Kinanti, kamu yang tabah ya. Doain Tari supaya Tari kuat ya Bu, supaya Tari bisa membesarkan Kinanti dengan baik. Kinanti, kalian berdua tinggal di rumah ibu aja ya. Nggak usah ngontrak, sayang kan uangnya. Dan lagi kamu kan nggak kerja. Jangan Bu, nanti merepotkan. Repotin apa? Nggak ngerepotin kok. Rumah ibu kan luas, masih ada kamar buat kalian berdua. Iya kan Bagas? Iya ada kamar sih Bu, tapi itu kamar pembantu Bu. Nanti kan bisa dibersihkan. Dan lagi Kinanti sama Arina kan sekolahnya sama, bisa pulang bareng. Sekolahnya juga dekat. Nanti Arina bisa ada teman buat belajar bersama. Aku senang kalau rumah rame. Jadi ada keluarga. Keluarga Bagas dan keluarga Tari. Kalau memang ibu nggak keberatan, saya dan Kinanti mau Bu tinggal di rumah ibu, biar juga bisa bantu-bantu ibu. Kita pulang ya. Mas, ibu kamu tuh gimana sih Mas? Masa malah mau ngajakin Mbak Tari sama Kinanti itu tinggal di rumah? Yang ada, uang kamu itu dipakai buat hidupin mereka. Aku nggak rela ya Mas. Selama ini aja gaji kamu itu pas-pasan untuk kita berempat. Aku juga keberatan. Mau gimana lagi, itu kan rumah ibu. Kita juga numpang di sana. Udahlah kita nurut aja dulu. Ibu, alhamdulillah ya kita bisa tinggal di rumahnya nenek. Ya Allah. Iya sayang, uang aku tinggal segini. Mas Jarot gak punya tabungan sama sekali. Ya, ada apa Gas? Ya. Karena Mbak udah tinggal di sini, jadi saya minta tolong Mbak untuk merawat ibu ya. Kalian itu juga harus beres-beres rumah, termasuk masak. Saya kan sudah capek kerja, dia juga ada kegiatan di luar. Mbak tahu kan, di dunia ini nggak ada yang gratis. Si mending bisa tinggal di sini, makan gratis. Iya Lia, aku ngerti. Mulai besok aku yang urus rumah, beres-beres. Ya bagus deh kalau sadar diri. Aku juga akan jaga ibu. Bu, kenapa sih Om Bagas sama Tante Lia kayak gitu ke kita? Gak apa-apa sayang, gak usah dipikirin ya. Sebenarnya ibu juga tersinggung dengan sikap mereka ke kita. Tapi kayaknya kita harus lebih bersabar lagi. Kita juga kan cuma menumpang di sini. Nanti kalau aku udah besar, aku bakalan jadi orang sukses. Jadi aku nggak diremehin lagi deh semua orang. Pinter. Tapi kalau kamu sudah jadi orang besar, jangan meremehkan orang lain. Iya Bu. Ibu doain semua cita-cita kamu bisa tercapai. Amin. Hei, Ada ayam buat kamu. Makasih ya, Ma.
Ayamnya udah habis, cuman goreng 3 potong, Lia. Lia, kemarin kan kamu baru belanja, nak. Lain kali kalau belanja itu dilebihkan. Kasihan kan Kinanti, dia harus dikasih makan yang sama dengan Arina. Ya mau gimana, Bu? Uang dari Mas Bagas itu kan harus dihemat. Kebutuhan kita kan banyak. Iya Lia, aku ngerti kok. Gak apa-apa Bu. Aku sama Kinanti makan nasi pakai sayur sop aja udah enak kok ya. Iya, kita makan pakai sayur sop aja udah alhamdulillah. Perasaan baru kemarin gajian, kok udah habis aja ya? Ya iyalah Mas, kan tambahan 2 orang. Bagas, Lia, kalian nggak boleh begitu. Kinanti itu anak yatim loh. Dan masih keponakan kalian juga. Justru ini kesempatan yang bagus buat sedekah. Nggak boleh malah hitung-hitungan dan pelit kayak gini. Aku nggak pelit, Bu. Aku cuma realistis. Gaji aku itu nggak gede, Bu. Untuk memenuhi kebutuhan hari-hari aja aku masih kurang. Apalagi nambah keponakan. Iya Bu, gak apa-apa kok. Besok Mbak akan cari kerja supaya Mbak gak ngerepotin kalian. Permisi ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ada yang butuh tenaga saya bisa cuci, masak, gosok. Ada yang butuh nggak? Saya sih udah ada ijah. Tadi nganggur dong. Saya juga udah biasa pakai laundry kiloan Bu, lebih praktis gitu ya. Tapi gosokan saya tuh rapi loh, terus cucian saya tuh bersih. Mungkin ibu perlu tenaga saya Bu. Tapi masalahnya saya cuma tinggal sendirian Bu. Cucian juga cuma dikit, saya masih bisa handle sendiri. Maaf ya. Ya udah, apa-apa. Mungkin nanti temennya kalau ada yang butuh bisa hubungi saya. Kasih ibu-ibu ya, permisi. Aku mau cari kerja di mana lagi ya? Tadi udah tawarin ke beberapa rumah juga nggak ada yang mau. Mereka udah pakai mesin cuci. Kalau nggak laundry. Ngelamar kerja di toko kelontong juga ditolak lagi. Matahari, Pak Maman? udah lama gak kelihatan di kampung sebelah. Sekarang udah pindah ya yang dari kontrakan lama. Iya Pak, sejak suami saya meninggal, saya tinggal di rumah mertua. Terus ini dari mana? Kelihatannya capek banget. Iya Pak, jadi muter-muter cari kerjaan. Tapi ternyata nggak ada yang butuh tenaga saya. Ya, kalau cari kerjaan itu sekarang memang susah, Mbak. Ya susah lah Pak, kalau cuma lulusan SMA cari kerjaan. Mendingan Mbak Tari jadi TKW aja. Saya kan agennya, bisa daftar nanti sama saya. Nanti saya bantu lah urusin semuanya. Kalau TKW gitu dikirimnya kemana ya Pak? Deket kok, Singapura doang. Lagian juga kontraknya cuma 2 tahun. Saya belum bisa tinggalin anak saya selama itu, kasihan. Kalau 2 tahun kayaknya saya belum bisa deh Pak. Mbak Tari, 2 tahun itu nggak lama, Mbak. Lagian kan ini semuanya demi masa depan anaknya Mbak Tari juga. Iya sih Pak, saya memang sangat membutuhkan uangnya. Tapi kalau harus meninggalkan anak saya selama 2 tahun, kayaknya saya mendingan kerja di sini-sini aja Pak, yang dekat. Oh ya udah kalau gitu, saya juga nggak mau maksain Mbak Tari juga. Jadi gini aja Mbak, ya. Mbak Tari nanti, nih saya kasih brosurnya untuk dibaca-baca aja Mbak di rumah, ya. Mana tahu nanti Mbak Tarinya berminat, berubah pikiran juga. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya duluan ya Mbak Tari ya. Udah. Kamu kenapa sayang? Sayang, ibu. Maafin aku ya Bu. Aku beneran gak sengaja. Iya ibu tahu kamu pasti nggak sengaja. Kamu tuh kecapean sayang. Dari tadi kan kamu udah rawat nenek, bantuin ibu masak, bantuin ibu cuci piring lagi. Ini sekarang kamu istirahat ya. Gak mau Bu. Aku mau bantuin ibu. Sayang, Kan ibu udah masak. Terus pasti ibu capek. ibu beruntung banget punya anak kayak kamu. Baik, pengertian. Kamu memang bener-bener anak kesayangan ibu. Ya udah, kalau memang masih mau bantuin ibu, ada sisa 2 lagi. Tinggal dicuci ya. Biar ini ibu yang lihat. Iya Bu. Astaga. Aduh, astaga kenapa sih sayang? Aduh, aku lupa kalau aku tuh masih punya PR matematika. Ya, terus kenapa tadi sore nggak dikerjain, malah main? Mana besok harus dikumpulin lagi? Ya kan namanya juga lupa, Ma. Sebenarnya tadi sore juga mau dikerjain, Ma. Tapi soalnya susah, Ma. Jadi aku minta diajarin Mama. Mama bantuin aku ya. Aduh sayang, mama capek, ngantuk banget. Terus gimana dong? Kalau aku nggak ngerjain, ntar aku bisa dimarahin guru aku. Ntar aku bisa dihukum, Ma. Iya udah,
Kamu tunggu sebentar ya. Kinanti! Kinanti mana, Mak? Kinanti tidur. Dia kan lagi tidur. Ngapain sih dibangunin? Ah, bodo amat. Ki, bangun! Ki, bangun, Ki. Bangun, Ki. Bangun. Ya, ayo. Lia, ngapain sih hari ini minta tolong sama Kinanti buat bikinin PR? Kenapa dia nggak bikin sendiri? Kamu kerjain PR-nya Arina. Ayo cepetan. Ada sih kamu tuh nggak usah kebanyakan nanya. Ayo ikutan. Lia, jangan. Kamu mau besok nggak dapet makan? Iya, mau. Lia, jangan Kinanti kasihan. Nih. Kamu kerjain PR-nya Arina. Awas ya, jangan ada yang salah. Karena Arina ini harus dapat nilai 100. Cepetan. Enak banget ya Arina, kerjaannya cuma main dan tidur. Sedangkan aku kalau pulang sekolah harus urusin nenek, nyapu, ngepel, nyuci piring. Malam begini masih harus bersihin PR-nya Arina. Malah bengong sih. Cepetan kerjain. Ya, sekarang kamu bobo istirahat. Biar besok nggak telat ke sekolahnya. Iya Ma, tapi Mama harus temenin aku tidur. Sayang, sini Mama temenin dulu. Kasihan anakku. Bukan cuma tenaganya aja yang diperas, tapi otaknya juga. Ini semua gara-gara aku dan Kinanti cuma numpang di sini. Makanya aku dan Kinanti nggak pernah dihargai. Aku nggak rela. Aku harus berubah. Aku harus cari uang sendiri supaya Kinanti nggak diperlakukan semena-mena oleh keluarga Bagas. Gas. Ya, Mbak. Ada yang aku mau minta tolong sama kamu, Gas. Minta tolong apa, Mbak? Kan aku nih aku mau pinjam uang 20 juta buat biaya aku ngapur, biaya pelatihan sama daftar jadi TKW. 20 juta? Wah, banyak juga ya, Mbak. Uang untuk daftar jadi TKW. Iya, Gas. Soalnya kan aku udah bolak-balik cari kerjaan di sini, gak ada yang perlu tenaga aku. Daripada aku di sini cuma nyusahin kamu, lebih baik aku merantau ke Singapura biar aku bisa biayain untuk Kinanti dan biaya berobatnya ibu. Jadi kan gak nyusahin kamu. Iya, benar juga, Mbak. Oke, aku kasih pinjam uangnya. Asal Apa, Gas? Asal Mbak nanti balikinnya harus cepat dan bunga 10%. 10%. Itu besar banget, Gas. Lagian kamu sama kakak ipar sendiri kok pakai bunga segala sih? Mbak, kalau Mbak ke rentenir, bunganya lebih besar, Mbak. Terus, kalau Mbak pinjam uang di bank, Mbak harus punya jaminan. Kalau Mbak ke pegadaian, emang Mbak ada barang berharga yang bisa digadai. Bener juga ya. Aku sama sekali nggak punya barang yang bisa digadaikan. Bahkan cincin kawin aku aja udah aku jual waktu melahirkan Kinanti. Ya, aku sih gampang aja, Mbak. Yang penting Mbak setuju sama syaratnya. Kalau Mbak nggak setuju, nggak apa-apa. Mbak cari aja tempat lain. Iya, Gas. Aku setuju, tapi bayar utangnya aku nyicil dulu ya. Supaya nanti gaji aku bisa untuk Kinanti sama buat biaya berobatnya ibu. Iya, yang penting Mbak langsung transfernya ke rekening aku. Soalnya ibu dan Kinanti kan gak ada rekening. Tapi kamu jangan lupa ya, sisihkan untuk Kinanti dan buat berobatnya ibu. Iya, pastilah. Masa Mbak gak percaya sama adik ipar? Yaudah, Mbak tunggu sini. Aku ambil uangnya dulu. Mas, kamu beneran mau pinjemin uang ke Mbak Tari? Udah, kamu tenang aja. Aku ada rencana baru. Maksud kamu? Bu, Ibu besok jadi ya berangkat ke luar negerinya. Jadi sayang. Berarti kita bakalan kepisah 2 tahun dong, Bu. Iya, Nak. Kita harus pisah 2 tahun. Tapi ini semua demi masa depan kamu. Supaya ibu bisa biayain sekolahnya Kinanti sampai sekolah yang paling tinggi. Supaya Kinanti bisa tercapai cita-citanya. Iya, Bu. Cita-cita aku jadi perawat. Karena aku senang merawat nenek. Itu bagus, sayang. Apapun cita-cita kamu, ibu pasti akan dukung. Ibu doain semuanya tercapai ya. Tapi Bu, aku gak mau pisah sama Ibu. Aku janji aku gak bakalan minta apa-apa. Aku gak bakalan minta mainan, gak bakalan minta tas, gak bakalan minta sepatu baru. Tapi Ibu harus di sini ya. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu kamu tuh anak baik, anak yang pengertian. Tapi bagaimanapun, kita harus punya uang, Nak, untuk bertahan hidup. Ibu harus kerja supaya kita gak diremehin lagi sama orang. Supaya kita gak jadi benalu di rumah ini. Tapi Bu,
Kalau aku kangen sama ibu gimana? Ibu janji sayang, ibu akan sering telepon kamu. Janji ya, Bu. Ibu janji sama kamu, ibu akan sering telepon kamu. Ibu, Tari pamit ya Bu. Tari titip Kinanti ya Bu. Doain Tari supaya Tari kerjanya lancar di sana, supaya Tari bisa kirim uang yang banyak ke sini. Doain Tari supaya nanti Tari kembali ke Indonesia dengan selamat. Biar nanti ibu yang jagain. Kamu hati-hati ya nak di negeri orang. Jaga kesehatan ya. Iya Bu. Kamu kerja yang tenang. Sayang, Bu pamit ya. 2 tahun itu sebentar sayang. Kinanti jaga dan rawat nenek ya sayang. Sholatnya jangan tinggal. Kinanti jaga dan rawat nenek ya sayang. Dan belajar yang harus rajin supaya Kinanti bisa penuhi cita-cita Kinanti dan jadi orang yang sukses. Pasti bakalan ingat kata-kata ibu. Tapi ibu jangan lupain aku ya. Terus ibu harus janji ibu bakalan telepon aku tiap hari. Pasti sayang, pasti. Ibu gak akan lupa sama Kinanti. Ibu akan telepon Kinanti setiap hari. Ibu pasti kangen sekali sama Kinanti. Kamu harus jaga dirinya sayang. Jangan susahin nenek, tante dan om ya. Bagas, Lia, aku titip Kinanti ya. Iya Mbak. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kinanti. Kinanti hati-hati nak. Ibu! Kamu jaga diri ya nak ya. Ibu jangan tinggalin aku, Ibu! 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 Aku mau sama Ibu! Ibu! Jangan tinggalin aku! Kamu tuh gak usah lebay ya. Ibu kamu itu mau kerja, mau cari uang buat kamu. Kamu pakai nangisin dalam. Kamu beresin rumah. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Berantakan banget tau gak? Aku kenyang, Mah. Ya udah. Mama bawain kamu makan siang ya. Nanti kamu makan. Ini botol minumnya juga. Mau masukin gelas ya. Nanti bekalnya dimakan sampai habis. Aku bantu lah. Harus kenyang. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Nah, minta uang jajan dong. Ya, itu aku masih lapar lagi. Ya boleh. Makasih ya, Ma. Nanti kamu nggak usah bawa sarapan sama nggak usah dapat uang jajan ya. Lagian kan kamu udah kenyang nih sarapan. Nanti kalau kamu lapar lagi, kamu tunggu pas pulang sekolah baru kamu makan. Iya, Tante. Ayo Ma, nanti aku telat lagi. Yuk, yuk. Banget sih anak mama. Ya Allah, lapar banget. Semoga kuat. Lagi jam pulang. Enak banget makan es krim. Coklatnya kerasa banget lagi. Suka deh. Besok beli lagi ah. Kenapa? Kamu mau? Enak aja. Kalau kamu mau, beli sendiri dong. Kerja udah beres, bisa telepon ke Jakarta ini. Halo. Halo, Assalamualaikum Gas. Ini aku. Gimana kabar kamu? Oh, ini Mbak Tari. Oh, saya baik Mbak. Mbak gimana kabarnya di sana? Ya, aku juga alhamdulillah sehat. Oh ya Gas, aku mau kasih tahu kalau gaji pertama aku tuh udah turun. Jadi udah aku transfer. Kira-kira udah kamu terima belum ya? Oh, Mbak udah transfer sebentar ya. Oh iya Mbak, ada notifnya Mbak. Iya udah masuk uangnya. Alhamdulillah, udah masuk. Oh iya Gas, itu kan uangnya lumayan banyak. Tapi aku mau bayar utang ke kamu sepertiganya dulu ya. Supaya aku bisa kasih Kinanti sama buat bayar berobatnya ibu. Iya Mbak. Mbak tenang aja, nanti aku kasih untuk Kinanti dan juga biaya berobat. Makasih ya Gas. Oh ya, aku ngomong dong sama Kinanti. Aku kangen banget. Kinanti. Nah, sebentar ya Mbak. Ini ada telepon. Dari ibu kamu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Bu, aku kangen
kangen sama ibu. Bu, kamu nggak tahu? Ibu kangen banget sama kamu, nak. Gimana kabar kamu, sehat? Alhamdulillah bu, aku sehat kok. Oh iya, aku tadi pas ulangan dapat nilai 100. Alhamdulillah. Kamu memang anak ibu yang paling pintar. Ibu senang banget benar ya. Tapi Kinanti jangan lupa ya. Kinanti harus tetap rajin sholat. Jangan tinggal sholat ya, nak ya. Terus kamu harus rawat nenek. Iya bu, pasti aku bakalan ingat pesan-pesan ibu. Sayang, ibu kan titipin uang sama Om Bagas. Kalau Kinanti perlu apa-apa, minta aja sama Om Bagas ya. Iya bu, makasih ya. Ibu jangan capek-capek ya di sana. Ibu harus sehat terus. Iya sayang, kamu juga jaga diri. Nanti udah dulu ya, ibu harus kembali kerja. Ibu harus siapin makan malam buat majikan ibu. Nah, di sini nggak boleh terlambat, semuanya harus tepat waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seneng kan? Banyak lagi. Sayang, kamu cobain lagi dong sepatu baru kamu. Soalnya mama itu mau fotoin, terus mama mau upload di Instagram biar teman-teman mama pada lihat kalau mama bisa beliin sepatu mahal buat anak mama. Lihat dong, ini jam tangan yang papa paling kepengenin. Akhirnya kesampaian juga. Iya keren. Hal. Iya, bagus. Ya ampun, bagus banget. Nih mau upload sekarang Tante Lia, Om Bagas, aku boleh minta uang nggak buat beli sepatu? Soalnya sepatuku udah jebol. Dua-duanya. Oh, gampang itu. Tunggu ya. Niki, Ini apa Tante? lem sama jepitan jemuran. Kamu lem aja sepatu kamu bisa kok. Oh dilem, ini udah rusak parah tuh Tante. Iya bisa, coba aja dulu. Caranya, nih, sini. Giniin, lemin. Nanti habis itu kamu jepit. Tuh, jepit kayak gitu. Nanti kalau lemnya udah kering, baru kamu pakai lagi. Nih. Om, kata ibu, kalau aku butuh apa-apa, aku tinggal minta uangnya ke Om Bagas. Kinanti, ibu kamu itu pergi pinjam uang Om banyak banget. Jadi ibu kamu itu belum lunas bayar utangnya. Nanti kalau udah lunas, uangnya buat kamu bisa beli sepatu. Ya udah, tadi kan udah tante ajarin caranya gimana. Sekarang kamu lem nih sepatu kamu di luar aja sana. Nih, cepetan. Iya, nak, kita harus pisah 2 tahun. Tapi ini semua demi masa depan kamu, supaya ibu bisa biayain sekolahnya Kinanti sampai sekolah yang paling tinggi, supaya Kinanti bisa tercapai cita-citanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kinanti, ini ibu sayang. Ibu, aku kangen banget sama ibu. Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat. Gimana Kinanti kabarnya, sehat? Iya bu, aku sehat. Tapi kenapa sayang? sepatu aku jebol bu. Aku udah minta uangnya ke Om Bagas. Om Bagas tapi nggak ngasih. Astagfirullahaladzim. Om Bagas nggak kasih? Emangnya dia bilang apa sayang? Kata Om Bagas, utang ibu aja belum cukup uangnya. Masa mau beliin aku sepatu? Terus sepatu aku disuruh dilem aja. Ya Allah. Ya udah, mana Om Bagas ya? Biar ibu bicara sama Om Bagas. Om Bagas belum pulang bu. Ya udah sayang, ibu coba telepon ke handphonenya Om Bagas ya. Kamu baik-baik ya sayang ya. Ibu telepon lagi besok ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak, ada apa? Halo Gas, kamu tuh gimana sih Gas? Emangnya kenapa kamu gak beliin sepatu untuk Kinanti? Uang aku kan di kamu masih ada Gas. Aku udah bilang sama kamu, aku bayar utang ke kamu udah nyicil dulu. Jadi kan masih ada sisanya untuk Kinanti. Oh, soal itu Mbak. Ya memang uangnya ada sisa Mbak. Tapi kemarin itu aku pakai untuk keperluan ibu berobat. Dan sisanya lagi aku kasih untuk Kinanti jajan. Asal Mbak tahu aja ya, anak Mbak itu sekarang makannya banyak. Masa sih sekarang Kinanti makannya banyak? Udahlah Mbak, aku ini masih sibuk kerja. Bagas, aku perasaan aku nggak enak ya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau Kinanti tuh mintanya macam-macam, apalagi sama omnya. Hei, Kinanti, ngomong apa kamu sama ibu kamu tadi? Kamu ngomong macam-macam ya sama ibu kamu. Om itu belum beliin kamu sepatu karena uang yang dikasih ibu kamu itu kurang.
Ingat, kalau kamu nekat melaporin macam-macam sama ibu kamu, Om nggak akan kasih kamu makan lagi. Maaf Om, aku janji aku nggak bakalan bilang macam-macam lagi ke ibu. Awas kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum. Kenapa Ibu jarang telepon Kinanti lagi, Bu? Iya, maafin ibu ya. Ibu kan juga harus menghemat budget untuk beli pulsa. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Makan kamu cukup? Cukup kok, Bu. Alhamdulillah. Om sama Tante udah gak pelit kan sama kamu? Ingat, kalau kamu nekat melaporin macam-macam sama ibu kamu, Om nggak akan kasih kamu makan lagi. Baik kok, Bu. Om sama Tante baik banget. Aku selalu dikasih makanan yang enak-enak. Ibu senang dengarnya sayang kalau Om dan Tante udah gak pelit lagi sama kamu. Udah dulu ya, Ibu dipanggil sama majikan Ibu. Besok Ibu telepon lagi ya sayang. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, maafin aku, Bu. Aku bohong sama Ibu. Soalnya aku nggak mau bikin Ibu sedih di sana. Arina. Apaan sih ganggu aja mulu? Tahu orang lagi baca. Arina, kamu nggak boleh kayak gitu sama nenek. Apaan sih kamu ikut campur aja terus? Apaan sih, Nek? Arina, tolong buatin nenek teh ya, nak. Kalau disuruh orang tua tuh nggak boleh cembut kayak begitu, nak. Harus ikhlas. Itu seperti Kinanti. Dia tuh tulus merawat nenek. Dia tuh anak baik, anak soleha. Terus banding-bandingin aku sama Kinanti. Ki. Buatin tuh buat nenek tuh, cepetan. Tapi Rin, aku lagi ngepel. Udah tinggalin dulu ngepelnya. Tapi ini bentar lagi selesai kok. Nanggung kalau ditinggalin. Kamu dong yang jagain nenek, yang bantuin nenek, yang ngurusin nenek. Terus udah adik kecil yang berbakti kepada neneknya. Males aku tuh capek. Udah, sana buatin teh buat nenek. Tuh gak suka dibanding-bandingin sama Kinanti. Loh, kok malah kamu yang buatin teh, nak? Arina mana? Kok bukan nenek pucat kayak gitu? Nenek, aku bantuin kasih minum ya. Nenek bangun, Nek. Nek, bangun, Nek. Nenek jangan sakit dong, Nek. Nanti kalau nenek sakit, aku sedih. Nenek bangun, Nek. Ibu kenapa? Aku nggak tahu, Om. Tadi tiba-tiba muka nenek pucat. Permisi, ini Pak, administrasinya diselesaikan ya Pak, dan prosedurnya deposit terlebih dahulu. Baik sus, nanti saya akan deposit. Saya permisi dulu ya. Kamu mau kasih deposit berapa? Kan sayang duit kamu. Aku ada ide. Ibu kenapa di rumah sakit? Halo, Gas. Itu ibu kenapa? Kok di rumah sakit? Ibu tadi drop banget, sampai dia pingsan. Sekarang ibu udah dirawat, tapi uang aku kurang jaminan deposit ibu di rumah sakit. Mbak bisa kan transfer sekarang? Mana Mbak? Mbak bisa kan bantu aku kirim uang sekarang? Kasihan loh ibu di rumah sakit. Iya, nanti Mbak transfer ya uangnya. Oke, aku tunggu transferannya Mbak. Mah, Pa, nenek udah tidur tuh. Kita pulang yuk, Mah. Aku juga udah ngantuk, Mah. Iya nih, aku juga udah capek banget, Mas. Pulang aja yuk. Yaudah, nanti jaga nenek ya. Lah, Om sama Tante Lia nggak mau jagain nenek. Om capek banget, besok Om harus ngantor. Sayang yuk. Ya Allah, tolong sembuhkanlah nenek. Angkat penyakit nenek. Aku nggak mau ngeliat nenek sakit. Aku sedih kalau ngeliat nenek sakit.
Tolong sembuhkan nenek ya Allah. Kinanti. Nenek udah bangun. Nenek haus ya? Apa nenek mau ke kamar mandi? Yang lainnya kemana Kinanti? Kok kamu sendirian? Om Bagas, Tante Lia sama Arina pulang. Soalnya Om Bagas katanya udah ngantuk. Terus besok juga Om Bagas harus kerja. Terus kata Tante Lia mau nemenin Arina belajar. Kamu memang anak baik ya nak. Kamu anak soleha. Di saat yang lain gak peduli sama nenek dan gak mengurusin nenek, kamu malah jagain nenek di sini. Aku pasti bakalan selalu jagain nenek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo sayang. Besok kamu beliin baju baru ya buat Kinanti. Kamu tega sih. Seragamnya Kinanti lusuh kayak begini. Oh, seragam. Bentar ya. Ada seragam bekasnya Arina. Kamu pas kan nih, muat kok. Tuh, satu ukuran kan kalian. Nah, dikasih seragam bekas, kenapa nggak dibeliin yang baru? Kan Tari sering kirim uang. Iya Bu, emang Mbak Tari kirim uang. Tapi kan uangnya sudah habis untuk berobat ibu. Kinanti, maafin nenek ya nak. Uang ibu kamu habis buat berobat nenek. Nggak apa-apa kok nek. Yang penting nenek sembuh. Kalau nggak datang terbukti gimana? Kita nggak kasih dia pergi gimana? Masih bagus kok. Udah, kamu tenang aja. Nanti ikut tante yuk. Sayang kamu juga yuk. Sini tante pegang kamu dulu. Kamu sekarang ganti semuanya. Seragam, sepatu, terus tas kamu juga ganti ya. Nih semuanya. Sana. Ini buat aku tante. Udah jangan kebanyakan nanya. Ganti aja dulu. Sana. Mah, kenapa semua seragam sekolah baru aku dikasihin ke dia sih? Udah kamu diem aja. Pokoknya mama itu punya rencana yang bagus. Nah, sekarang udah rapi deh. Kamu pegang juga alat tulis sama bukunya. Nih, gini ya, pegangnya ya. Tante mau fotoin kamu, jadi kamu harus senyum yang ceria. Alhamdulillah, akhirnya Kinanti bisa punya semua itu. Aku senang banget bisa biayai Kinanti dan memenuhi semua kebutuhannya. Kamu lepasin semuanya lagi sini. Berarti ini semua bukan buat aku. Ya bukan lah, jangan mimpi kamu. Ini semua kan punyanya Arina. Ih, kasihan banget ya. Udah GR dikiranya buat kamu. Ternyata cuma buat nyobain. Udah nunggu apa lagi? Cepetan sana. Kenapa ketawa-tawa sendiri? Kamu lihat aja sendiri, Mas. Jadi dia percaya sama foto yang kamu kirim. Kalau barang-barang yang kamu beli itu untuk Kinanti. Kok makannya nggak bener gitu sih? Cuma diacak-acak aja. Ma, besok minggu tuh kan aku ulang tahun yang ke-9. Mama sama Papa lupa ya? Masa Mama sama Papa lupa? Pasti inget dong. Kamu mau kado apa sayang? Aku tuh maunya dirayain, Ma. Pakai pesta gitu. Soalnya temen aku juga dirayain ulang tahunnya. Gue udah capek banget nih. Iya Gas, ada apa lagi? Begini Mbak, melihat kondisi ibu, aku ingin bawa dia ke rumah sakit yang lebih bagus Mbak. Tapi agak sedikit mahal di sana. Soalnya ayah teman aku, dia itu sakit stroke. Tapi karena dokternya hebat, sekarang kondisinya sudah bagus Mbak. Dia udah sehat. Oh begitu. Terus? Ya, aku ingin minta Mbak Tari bantu biayanya. Karena kalau aku aja, pasti biayanya kurang Mbak. Kasihan kalau ibu kondisinya gitu-gitu aja. Ya udah, besok aku kirim ya. Tapi tunggu aku gajian dulu baru aku transfer. Oh iya, makasih ya Mbak. Kan kebutuhan Kinanti sudah beres. Iya Gas, besok kamu cek ya transferan aku. Selamat ulang tahun ya anak mama yang paling cantik. Makasih ya, Ma. Selamat ulang tahun ya Nak. Dipotong dong kuenya. Oh iya,
Ayo kita potong kuenya. Sini mama bantu. Yuk, bertiga sama papa. Kue tart ulang tahun itu rasanya kayak gimana ya? Aku belum pernah ngerasain. Ini manis dan enak banget. Ya Allah, hanya Engkaulah sebaik-baik pelindung. Hanya kepadamu lah aku memohon, lindungilah anakku. Aku mohon, peliharalah dia dengan baik ya Allah. Aku lapar banget lagi. Tapi nggak apa-apa, bentar lagi kelar kok. Di aku bisa makan kue tartnya deh. Aduh, kita enak banget ya ngadain pesta tanpa modal. Tapi kadonya banyak. Enak banget ya Arina, dapat kado segitu banyaknya. Aku belum pernah. Hiburlah dia di kala dia sedang rindu kepada. Ya Allah, semoga ibu di sana sehat-sehat aja, dan semoga ibu di sana sehat dan rezeki ibu Ya Allah, makin banyak. Semoga aja ibu pulang. jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aku kangen sama ibu. Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Ibu kangen kamu. Ya ampun, kalung aku kok nggak ada sih? Aduh, kalung aku di mana ini? Ya ampun, Ririn, kalung mama nggak ada, tapi kemarin mama yakin banget mama taruh di sini. Nah, jangan-jangan Kinanti yang ngambil. Soalnya tadi di sekolah aku tuh ngeliat Kinanti makan makanan yang enak. Serius kamu? Ya iyalah Ma, masa aku bohong sih? Kinanti! Kenapa Tante? Sini, aku kamu ya. Kamu kan yang ngambil kalung tante terus kamu jual. Enggak kok Tante, aku nggak nyuri kalung Tante. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Udahlah kamu tuh ngaku aja. Tadi aku tuh lihat kamu makan nasi sama ayam goreng. Duit dari mana coba? Tante, percaya deh. Tadi itu Mika lagi ulang tahun. Terus dia bagi-bagi makanan sekelas. Ha, alasan kamu ya. Dengerin tante ya. Nanti malam tante nggak akan kasih kamu makan. Kenapa aku harus dihukum? Padahal kan aku nggak salah apa-apa. Ya nggak, aduh. Aku lapar lagi. Ya kosong. Cuma sisa butiran nasinya doang. Tapi nggak apa-apa lah, lapar. Mbak aja, ada ibu di sini. Jadi aku bisa makan bareng sama ibu. Terus aku bisa dibelain sama ibu. Ibu kapan pulang? Aku kangen. Aku pengen tinggal sama ibu lagi. Aku meraih cinta. Kamu yakin? Hah? Ambil kalung itu, Kinti. Ya iyalah mas, yakin banget. Yaudah, kamu coba cari aja lagi ya. Mungkin aja ketemu. Nah, di mana lagi coba sih mas? Ya ampun mas. Ini apa? Astaga mas, ternyata kalungnya nggak hilang. Selip di situ mas. Ya, mana aku udah terlanjur lagi nudukin nanti. Udahlah, kamu nggak usah bilang sama dia kalau kalungnya udah ketemu ya. Iya iyalah, aku juga males minta maaf sama dia. Pergi dulu ya. Iya mas. Aduh, tuh ngajak ketemu. Siapa itu? Siapa itu? Ibu kangen banget
rindu sama kamu. Sama Bu, aku juga kangen banget sama Ibu. Enggak sayang. Ibu nggak bakalan pergi lagi kan? Enggak sayang. Ibu nggak akan pergi lagi ninggalin Kinanti. Mas, dia udah pulang lagi. Kontraknya kok tiba-tiba habis gini sih? Iya, nggak ada lagi itu porotin. Sayang, ini kan baju yang lama. Baju yang dulu ibu tinggal pergi kan? Ya ampun, sepatu kamu juga nggak ganti, nak. Tas kamu juga bukan tas baru. Ya Allah, emangnya Om Bagas nggak belikan baju baru, tas baru, dan sepatu baru buat kamu? Ya udah, kamu masuk ya, ganti bajunya. Bu belikan mainan buat Kinanti. Ya, Iya Bu, makasih ya. kamu tuh keterlaluan ya kan? Selama ini aku kirim uang setiap bulan, kemana uangnya? Kenapa anak aku gak kamu urus? Uang kamu itu udah habis untuk berobat ibu. Ya nggak mungkin dong, Mas. Habis hanya untuk berobat ibu. Aku tuh kerja selama 2 tahun, dan 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk aku ngumpulin uang. Masa habis itu berobat doang? Emang iya, berobat ibu itu mahal. Aku ngapain ganggu uang kamu? Cukup, Bagas, cukup. Tari, kalau mau cari siapa yang salah, salahkan aja ibu, nak. Uang kamu udah habis buat berobat ibu. Ibu sakit, nak. Maafkan ibu ya. Ibu sudah menyusahkan kalian. Bukan begitu, Bu. Aku ngumpulin uang tuh banyak, Bu, sama 2 tahun. Nggak mungkin, Bu, kalau cuma dipakai buat berobat ibu. Aku titip juga buat Kinanti, kemana? Maksud kamu apa? Hah? Kamu pikir aku ambil uang kamu? Cukup, Bagas. Bagas, ya ampun, Ibu. Ibu. Gimana dok? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Bu Enda meninggal dunia. Saya boleh lihat ibu saya? Silakan. Ibu. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua bukan gara-gara aku. Kalau kalian berdua gak keterlaluan, aku gak akan semarah tadi. Tapi kalau tadi kita selesai baik-baik, kejadiannya gak akan kayak gini. Ibu gak akan kayak gini. Maaf ya Pak, Bu, jangan ribut di sini. Astagfirullahaladzim, Gas. Ini kenapa tas kami dibuang? Kalian harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Aku udah gak mau lihat muka kalian masih ada di rumah ini. Semenjak ibu aku meninggal, kalian udah gak ada hak untuk tinggal di rumah ini. Kalian tunggu apa lagi? Pergi sekarang. Tak benalu, usahin aja. Bagas, iya. Bagas, Bagas. Iya. Kita harus tinggal di mana lagi, Bu? Kamu tenang ya. Ibu masih punya sisa uang merantau kemarin. Kita bisa buat kontrak. Ibu, walaupun rumah ini kecil, terus pengap, tapi aku lebih suka tinggal di rumah ini sama ibu daripada di rumah nenek. Ibu janji ya, jangan tinggalin aku lagi. Kinanti, ibu janji sama kamu, ibu gak akan pernah ninggalin kamu. Kamu tahu gak sih, kalau ibu tuh menyesal sekali udah nitipin kamu sama om dan tante kamu yang ternyata gak pernah urusin kamu itu selama ibu pergi. Ibu udah capek-capek kerja ke luar negeri ninggalin kamu. Ibu malah pulang gak bawa apa-apa, gak bisa biayain kehidupan kamu. Ibu gak mau lagi jauh dari kamu. Ya Bu, aku juga. Jadi, ibu saya mewariskan rumah ini untuk almarhum kakak saya dan saya. Betul Pak, surat wasiat ini kan sudah jelas tertulis. Dan karena Pak Jarod sudah meninggal, jadi hak warisannya jatuh kepada anaknya, Kinanti binti Jarod. Gak bisa dong Pak. Begini Pak Bagas, dulu almarhumah Bu Enda pernah bilang kalau beliau sangat menyayangi cucunya. Dan Kinantilah yang selalu telaten merawat beliau saat beliau sakit. Jadi beliau merubah wasiat dan beliau akan memberikan warisan kepada cucunya, Kinanti. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat.
Hari ini ibu seneng banget. Hasil warisan dari nenek kamu udah ibu beliin rumah di belakang situ. Udah ibu bikin warung buat kita. Dan buat pendidikan kamu jangan khawatir ya sayang. Ibu udah siapkan supaya kamu bisa sekolah yang tinggi banget. Iya Bu, semoga toko ibu laris manis ya. Dan aku janji, aku bakalan bantuin ibu kalau aku habis pulang sekolah. Boleh, tapi ingat, tugas kamu itu bukan bantuin ibu, tapi kamu harus belajar yang rajin supaya cita-cita kamu sebagai perawat bisa tercapai. Iya Bu, pasti aku bakalan buat ibu bangga. Ibu percaya sayang. Ya udah, kamu berangkat, nanti terlambat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga apa yang dicita-citakan Kinanti tercapai. Amin. Iya. Ya Pak. Coba lihat kamu bawa apa? Wah. Ampun Mas, mobil siapa Pak? Mobil apa? Ya ampun Mas, keren banget sih Mas. Keren banget, mobilnya gede lagi. Ini beneran mobil kita Pak. Iya, ini mobil kita, walaupun bukan mobil baru. Mas, terus kapan dong kita beli rumahnya? Uang warisan dari ibu kamu kan masih banyak. Kalau rumah, kita ngontrak aja dulu. Soalnya uangnya aku pakai untuk bisnis. Bisnis apa Mas? Aku capek jadi karyawan, gajinya kecil. Kebetulan teman aku itu ngajakin buka bengkel dan cucian mobil. Iya Mas, aku setuju Mas. Nanti kalau untungnya udah banyak, kan kita bisa beli rumah. Pak, Ma, kita jalan-jalan dong, ayo. Udah gak sabar nih. Ayo. Alhamdulillah, akhirnya kamu bisa lulus juga dan bisa jadi perawat. Ibu bangga sekali sama kamu. Ini semua juga berkat doa sama perjuangannya ibu. Terima kasih ya Bu. Oh ya Bu, karena nilai aku bagus, tadi aku langsung ditawarin kerja Bu di rumah sakit. Alhamdulillah, kamu benar langsung ditawarin kerja di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit tempat menjerawat. Aku jadi sedih deh Bu. Coba kalau masih ada nenek ya Bu. Nah, itu semua sudah takdir. Kita tidak boleh menyesalinya. Yang terpenting sekarang, Kinanti sudah berhasil mewujudkan cita-cita Kinanti sebagai perawat. Dan ibu sangat bangga sama kamu. Aku sayang sama ibu. Ibu tunggu di luar saja biar kami yang menangani. Tante Lia, Tante apa kabar? Kamu siapa ya? Aku Kinanti Tante, anaknya Ibu Tari. Kinanti, Sekarang kamu jadi perawat di sini. iya Tante. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, sampai nggak tahu kabar. Oh ya Tante, itu tadi Om Bagas kenapa? Om kamu selama ini punya bisnis bengkel. Bertahun-tahun berjalan bagus. Tapi belakangan ini karena ditipu sama rekannya, sekarang kita udah habis-habisan. Keuangan juga morat-marit. Semua harta benda juga disita. Sampai Papa shock dan kena serangan jantung. Yang sabar ya Tante. Kamu juga yang sabar ya. Oh iya, aku kabarin Ibu dulu ya. Halo Bu, Assalamualaikum. Bapak udah siuman? Saya di mana? Om Bagas ada di rumah sakit. Kamu siapa? Aku Kinanti Om. Ini Kinanti. Sekarang dia udah jadi perawat di rumah sakit ini. Iya Om. Ibu aku punya toko sembako. Dan alhamdulillah kehidupan kami sekarang tercukupi. Oh iya, Raina, kamu sekarang kuliah di mana? Terus jurusannya apa? Aku jadi lupa nanya. Iya, aku ambil jurusan manajemen. Tapi aku sekarang udah gak kuliah. Sejak papaku bangkrut, aku drop out. Sabar ya Rin. Banyak jalan untuk menuju sukses. Gak harus lewat jalur kuliah. Bagas, Ibu. ya Allah Gas. Kenapa kamu jadi begini Gas? Mbak, Gas. Mbak maafin aku, Mbak. Selama ini aku udah jahat sama Mbak dan Kinanti. Maafin aku, Mbak. Gas, udah kamu jangan ngomong dulu. Kamu harus banyak istirahat. Mbak udah maafin kamu, Gas. Kamu yang tenang ya. Jangan khawatir. Mbak sudah berhasil mendidik anak. Anak Mbak sudah menjadi orang sukses. Aku titip anak dan istri aku ya, Mbak. Mas, Kamu jangan ngomong kayak begitu, Gas. Kamu pasti sembuh. Kamu ngomong gitu sih, Mas.
dulu ibu. Bapak, Gas. Bagas, gimana nih, Bagas. Bapak. Gas. Gimana dok? Ibu mohon maaf, Pak Bagas sudah meninggal dunia. Suster, tolong urus jenazahnya Pak Bagas. Bagas. Ki, tolong ibu dong Ki. Itu payah sama rotinya, tolong disusun di situ aja. Assalamualaikum Mbak Tari. Lia, Arina, wah ini ada apa Lia? Mbak, saya kesini mau minta tolong sama Mbak. Sekarang ini kami udah gak punya apa-apa Mbak. Semua aset juga udah disita sama bank. Dan sekarang ini aku bingung Mbak, gimana menghidupi Arina. Lia, aku ingin sekali membantu, tapi ya lihat sendiri keadaannya begini. Tapi kalau kamu mau jaga toko di sini, aku bisa kasih kamu gaji, walaupun nggak banyak, cukuplah untuk kalian berdua makan. Itu pun kalau kamu nggak keberatan. Iya Mbak, aku mau Mbak. Makasih ya Mbak. Sebenarnya aku malu banget sama Mbak. Dulu aku udah jahat sama kalian, tapi sekarang malah kalian mau menolong kami Mbak. Lia, dendam itu nggak akan ada habisnya kalau dibalas-balas. Ya soalnya aku nanti ya yang biayain kamu buat kursus komputer Biar kamu bisa secepatnya cari kerja. Ya ampun Ki, kamu kok baik banget sih. Jadi ngerepotin kamu. Makasih banyak ya. Apalagi kita ini kan saudara, alias keluarga. Darah lebih kental daripada air. Semarah-marahnya keluarga pasti akan menolong jika dibutuhkan. Iya, intinya kita harus saling membantu. Kamu harus saling jaga ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih banyak. Kinanti, maafkan segala kesalahan kami dulu. Terima kasih atas kebaikan kalian. Karena sekarang ini mau menolong kami. Ternyata terbukti ya Mbak. Anak yang tangguh seperti Kinanti ini, yang pada akhirnya menjadi orang yang sukses. Nanti juga Arina pasti akan sukses. Kamu pasti bisa kok. Amin. Ya udah sekarang kita udah sama-sama di sini ya. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran.